akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Wahai anakku, tegakkanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah dibacakan surah Luqman ayat 13 sampai 17. Semoga dengan dibacakannya surah Luqman ayat 13 sampai 17 ini menjadi asbab keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan kita pada hari ini insyaallah. Baik, insyaallah untuk kegiatan berikutnya akan ada tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sapria seperti yang disampaikan pekan lalu dari kitab yang sama dan pembahasan yang tadi disampaikan dengan tema anak antara anugerah, ujian, dan teguran. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Ustadz Sapria? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kemasa walerna. Alhamdulillah sehat Ustadz, saya Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, insya Allah untuk kegiatan kita akan langsung serahkan kepada Ustadz. Waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Ustadz Sapria. Mangga. Ya, batur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dimulai, mari kita terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surat Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita, munajat kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita berikan doa yang terbaik untuk orang tua kita dan guru-guru kita. Kita doakan semoga orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat lahirnya, sehat batinnya, senantiasa dibahagiakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teruntuk orang tua kita dan guru-guru kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga seluruh kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima imannya, Islamnya, ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terangnya, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wabil khusus untuk Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat lahir batinnya, diluaskan diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa membahagiakan kita dan menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Saat ini di antara Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang sedang sakit, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian yang sedang menghadapi masalah, semoga segera diangkat masalahnya oleh Allah dan diganti dengan hikmah, yang sedang memiliki doanya, sedang memiliki keinginan, sedang memiliki harapan, semoga selepas dari majelis yang mulia ini, doa-doa kita, harapan-harapan kita sing diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga Bapak Ibu beberapa saat ke depan kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah ya Allah bijahi nabiyil mustafa wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh, bini sepuh, bapak ibu, ayah bunda, rahimakumullah, wabil khusus, kepala sekolah, dewan manajemen, dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di pagi hari yang penuh dengan kedamaian ini, ditemani dengan sorot matahari yang hangat, alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama bermuajahah, kita mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu harus menjadi keyakinan yang senantiasa membajak, kata orang Bandung mah ngabaju miraga sukma, senantiasa terpatrinya dalam hati kita bahwa bahagianya kita bukan karena lembaran rupiah, bahagianya kita bukan karena mobil yang mewah, bahagianya kita bukan karena rumah yang megah, tapi bahagianya kita manakala kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang mungkin uangnya sedikit, asalkan dia dirahmati oleh Allah pasti bahagia. Namun ketika ada seorang hamba Allah yang hartanya berlimpah, rupiahnya di mana-mana gitu, tapi kalau jauh daripada rahmatnya Allah tetap akan hidup menderita penuh dengan masalah. Karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan tanpa harta, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penderitaan walaupun mereka bergelimang dengan harta. Nah, oleh sebab itu ayah bunda rahimakumullah, ketika kita masih diberikan kenikmatan untuk bersama bermuajahah gitunya mengundang rahmatnya Allah, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Semoga ayah bunda dengan duduknya kita di tempat ini, di majelis ini, dengan mengorbankan sekian banyak kegiatan ayah bunda ya, yang saat ini mungkin ada yang sedang ada pekerjaan, sedang ada kesibukan, atau mungkin ini adalah waktunya istirahat, waktunya jalan-jalan, waktunya healing itu ayah bunda ya. Tapi masih menyempatkan kurang lebih nanti sampai jam berapa ya, sampai selesai ayah bunda ya. Kita ngaji bareng, kita nyari ilmu. Nah, semoga ayah bunda sing jadi wasilah kita dirahmati oleh Allah. Dan semoga ayah bunda kita niatkan dalam hati keberkahan di majelis ini semoga tidak berhenti di kita. Semoga Allah alirkan juga kepada anak keturunan kita. Karena ayah bunda rahimakumullah, di antara keberuntungan bagi seorang anak adalah, mohon maaf ini menurut pandangan saya, terkadang secara dohir dengan mudah gitu berkata, wah beruntung ya kamu mah punya orang tua yang kaya raya, beruntung ya kamu mah punya orang tua yang memiliki harta banyak, beruntung ya kamu mah punya orang tua yang ini dan itu. Dari sisi duniawiyah itu tidak salah ayah bunda, tidak salah. Namun ada hal yang lebih penting ya daripada itu semua, yakni beruntungnya seorang anak itu manakala memiliki orang tua yang soleh.
beruntungnya seorang anak yang memiliki orang tua yang pandangannya terjaga, yang telinganya terjaga, yang lisannya terjaga, yang hatinya terjaga, yang dohir batinnya terjaga, maka itu merupakan keberuntungan bagi seorang anak. Kenapa ayah bunda? Karena ketika orang tua dia senantiasa memelihara dirinya dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya orang tua tersebut sedang mengundang keberkahan kepada dirinya. Nah, dan ketika ada orang tua yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah berkah yang ada dalam orang tua itu akan mengalir nurun kepada anak keturunannya. Gitu. Apa buktinya? Mungkin ayah bunda kalau ada yang senang membaca surat Al-Kahfi ayah bunda. Kan di sana geningnya ada kisah ketika Nabi Musa masantren ke Nabi Khidir. Ini bahasa saya ayah bunda ya, bahasa saya. Ketika Nabi Musa masantren atau lah bahasa kerennya kursus gitu ayah bunda ya. Kursus singkat kepada Nabi Khidir alaihi masalam. Itu ayah bunda rahimakumullah, Nabi Musa menemukan pemandangan yang khawariqul adah. Apa pemandangan yang khawariqul adah itu? Pemandangan yang di luar nalar manusia. Dari mulai ketika misalnya Nabi Khidir membunuh seorang anak, Nabi Khidir melubangi perahu, sampai Nabi Khidir merenovasi atau memperbaiki sebuah rumah tanpa meminta imbalan. Nah, ini banyak kejadian yang membuat Nabi Musa berpikir kok seperti itu gitu. Nah, kita ambil saja ayah bunda satu sisi yang berhubungan dengan tema kita, yakni ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir kehabisan perbekalan gitu. Akhirnya lewat ke sebuah kampung yang katanya ayah bunda rahimakumullah jantan keluar papan tulisnya. Oke, kedap. Betul Ustaz, sebentar. Ada yang pijit Nah, sebentar. saya deh. Izin. Siap. Siap. Pada ruas BT mari kita HP abdina ieu ngahing. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Nabi Musa, Nabi Khidir kehabisan perbekalannya, kemudian lewat ke sebuah kampung, ala kadar lah minta dijamu gitu ayah bunda rahimakumullah. Tapi di sebagian keterangan menyatakan bahwa rata-rata ahlul qaryahnya, yakni penduduknya teh para redir. Ya, pelit, pedit, buntut kasiran mereka hese cap jahe lah gitu ayah bunda. Sehingga nggak ada yang mau ngejamu gitu. Nah, suatu saat melihat ada rumah yang mau roboh gitu. Akhirnya oleh Nabi Khidir itu diperbaiki, dan Nabi Khidir sama sekali tidak meminta imbalan, padahal karena sudah memperbaiki rumah berhak gitu ya meminta ala kadar imbalan makan dan minum saat itu. Tapi Nabi Khidir tidak meminta imbalan itu, hingga Nabi Musa bertanya, kenapa wahai Nabiullah Khidir kok ini diperbaiki tanpa meminta imbalan? Maka Nabi Khidir menyampaikan, karena ini rumah adalah milik dua anak yatim. Jadi pemilik rumah ini adalah dua anak yatim yang mana di bawah rumahnya itu, ayah bunda, di bawah benteng rumahnya itu ada harta yang dititipkan oleh orang tuanya. Jadi ada harta karun di bawah nate. Yang mana nanti kalau rumahnya roboh, kemudian itu harta karunnya terlihat oleh orang lain, maka niscaya hartanya itu akan diambil, diperebutkan oleh orang lain, dan anak yatimnya tidak akan kebagian. Nah, kenapa? Karena anak yatimnya masih kecil-kecil. Nah, pertanyaannya ayah bunda rahimakumullah, kenapa begitu hebat Allah menjaga kedua anak yatim ini? Maka dalam surah Al-Kahfi hikmahnya adalah wakana abuhuma solihah. Di antara sababiah kenapa Allah menjaga daripada anak ini, dua anak yatim ini, wakana abuhuma solihah, karena abahnya, karena bapaknya, karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Ya, maka ya bunda rahimakumullah bisa diambil oleh kita kesimpulan, cara kita menjaga anak itu diantaranya ayah bunda bukan hanya
sekedar naon namina teh kalau mau berangkat harus laporan kemana bersama siapa gitunya, pulang jam berapa, sampai ada yang dipasang chipnya dalam naon namina teh untuk detektor gitu di tasnya gitunya, terus-terusan di naon diawasi kemana gitu. Oh, sekolahnya sekolah yang terbaik, lingkungannya lingkungan yang terbaik, betul lah ya Bunda, itu tidak salah. Hanya saja ada yang sifatnya itu batiniah. Di antara cara kita, ayah bunda menjaga, memberikan bentengan kepada putra-putri kita adalah dengan bagaimana kita menjaga diri kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Karena kalau orang tuanya soleh, ayah bunda senantiasa menjaga dohir batinnya dengan baik, sholatnya baik, puasanya baik, gitunya, akhlaknya baik, semuanya senantiasa dijaga. Maka itu hakikatnya kita sedang mewariskan keberkahan kepada anak cucu kita. Sampai ayah bunda rahimakumullah, saya memiliki sebuah naon namina tehnya kisah yang amat sangat inspiratif buat saya. Saya punya teman ayah bunda rahimakumullah. Saya tahulah modalnya bagaimana. Saya tahu bagaimananya kasarnya ayah bunda ya, sepanjang yang saya ketahui. Dia teman-teman dalet lah, teman dalet itu teman akrab. Tahu bagaimana kualitas ibadahnya lah, lamun sholat kumaha gitu ayah bundanya. Kadang sholat pun sholat paket hemat. Kemudian puasanya tahu lah gitu, ilmunya juga tahu. Kemudian ya kurang lebih lah ya bunda dohir batinnya rada tahu lah gimana gitu. Tapi kadang timbul pertanyaan, kenapa ini teman saya ibadahnya seperti ini, ilmunya seperti ini, tapi hidupnya teh diakbarkan ku Allah ayah bunda. Diakbarkan dari segi bab keluargana, hartana, ini dan itu, nah, oh diangkatlah darajatna teh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda rahimakumullah, hampir bertahun-tahun saya mempertanyakan hal itu. Kenapa ini teman saya diangkat darajat oleh Allah, sedangkan ibadahnya seperti itu. Sangat sederhana ibadahnya teh ayah bunda. Hingga suatu saat saya silaturahmi ke rumahnya. Silaturahmi ke rumahnya. Nah, dari sana saya menemukan jawaban kenapa teman saya ini diakbarkan ku Allah, diangkat darajatnya oleh Allah. Kenapa ketika berbincang ayah bunda, ternyata teman saya ini memiliki seorang ibu yang kalau malam jarang tidur ayah bunda. Apa yang dilakukan sang ibu ini? Yang dilakukan sang ibu ini ayah bunda, ini sang ibu hampir tiap malam tidak tidur, khusus hanya mendoakan daripada anaknya. Doa ini kan keberuntungan yang luar biasa. Oh, naon kagunturan madu kaurugan menyan bodas kan gitu ayah bunda ya. Jadi ketika ada seseorang anak yang mungkin ibadahnya sederhana, gitunya ilmunya sederhana, tapi diakbarkan ku Allah. Kenapa? Karena luar biasa itu aliran doa, aliran barokah yang diberikan oleh orang tuanya. Tuh, subhanallah, subhanallah. Maka ya bunda rahimakumullah, ibarat pepelakan gitu. Apa itu pepelakan? Itu ibarat menanam. Kan menanam itu ayah bunda ada yang ditanam hari ini, eh, panen hari ini, ada yang ditanam hari ini, panennya bulan depan, ada yang ditanam hari ini, panennya itu tuh naon namina teh bertahun-tahun ke depan. Kan tanaman kan gitu ayah bunda ya. Contoh ada yang ditanam sekarang, panennya kadang 3 bulan kayak nanam padi gitunya. Ada yang nanam sekarang, panennya sekitar 2 minggu, 3 minggu, kayak nanam bayam misalnya, atau nanam kangkung gitunya. Nah, ada yang nanam sekarang, panennya bisa tahunan, kayak nanam pohon-pohonan gitu. Bahkan ada ayah bunda, ada orang yang nanamnya sekarang, justru dinikmatinya oleh anak cucunya. Seperti dulu misalnya ada seorang orang tua sepuh, usia sekitar 60 tahun, itu menanam duren dari bijinya ya bunda. Itu menanam duren, ditanya, abah lagi apa? Ini saya lagi nanam duren dari bijinya, bah. Iya. Bah, dari biji itu berbuah duren kira-kira berapa tahun? Ya, ada wejang sekitar 25 tahun. Hari abah usia sekarang berapa? Ya, abah 60 tahun. Atau abah nanti makan durennya senanya di usia 85 tahun. Emang abah senang masih bisa makan duren? Apa yang abah tanam itu bukan serta-merta buat dimakan oleh abah. Tapi abah nanam teh ini teh sugano semoga senang bisa dinikmati oleh anak cucu abah.
Allah, Allah, Allah. Dan maka ayah bunda rahimakumullah, ya begitupun amal soleh ayah bunda rahimakumullah. Terkadang ada seorang hamba yang diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diakbarkeun segala rupana gitunya. Oh, ilmunya diakbarkeun, hartanya diakbarkeun, pekerjaannya diakbarkeun. Terkadang itu bukan karena Allah melihat amal si anak itu, bukan karena Allah melihat memandang ibadah si anak itu. Tapi terkadang seorang anak diakbarkan oleh Allah, diangkat darajatnya oleh Allah karena Allah memandang amal ibadah daripada orang tuanya, karena Allah memandang Allahumma daripada ibu bapaknya. Nah, ini ayah bunda rahimakumullah yang harus senantiasa kita perjuangkan. Jadi bagaimana ayah bunda agar aliran keberkahan ini ngalir ke anak itu. Karena jangan jangan sampai ayah bunda kita itu berprasangka bahwa tahajud itu hanya untuk kita, duha hanya untuk kita, puasa hanya untuk kita, sholat itu hanya untuk kita. Enggak ayah bunda rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh orang tua, gitunya khairan wa syarran, kebaikan ataupun keburukan, mau tidak mau akan berbekas kepada anak keturunannya ayah bunda rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu ayah bunda, kita niatkan semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini, ketika kita niat nyari ilmu, tolab ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap detiknya kita hadir di majelis ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengundang rahmat, magfirah, ridhonya Allah, dan semoga ayah bunda keberkahannya juga Allah alirkan kepada anak keturunan kita. Wabil khusus ayah bunda Ananda yang saat ini sedang ngaji, ya sedang pesantren berjuang talab ilmu di pesantren Darut Tauhid. Semoga wasilah ini orang tuanya yang tetap semangat nyari ilmu sing nurun kepada anak-anaknya juga sama semangat dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ayah bunda rahimakumullah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkenaan dengan pasal yang kedua. Ya, ini sedikit membahas bahwa anak itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan, bahkan bisa menjadi musuh, bisa menjadi bentuk teguran. Berbagai macam warna-warni nanti jenis anak ayah bunda rahimakumullah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Nah, ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, ketika di pertemuan yang lalu kita sedikit membahas bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terindah yang menjadi kebanggaan, yang menjadi wasilah pertolongan, yang menjadi penenteram hati, penyejuk mata, dan lain sebagainya. Yang mana kita yakini bahwa anak kita adalah milik Allah, diberikan oleh Allah, itunya dohirnya, batinnya, afalnya, sifatnya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah kecuali dirubah oleh Allah, tidak akan menjadi baik kecuali dibuat baik oleh Allah, tidak akan naminatnya pintar kecuali dipintarkan oleh Allah. Pokoknya ketika orang tua senantiasa meyakini bahwa anak adalah milik Allah, segala bentuk rupa anak dari mulai tohirnya, batinnya, akhlaknya, tingkahnya, semuanya adalah milik Allah. Nah, maka ini adalah modal utama yang harus senantiasa dimiliki oleh orang tua, bahwa anak itu adalah milik Allah. Gerak-geriknya digerakkan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayah bunda, kita akan sedikit belajar bahwa anak itu memiliki warna-warni masing-masing. Ya, tadi disebutkan di mukadimah bahwa anak itu bisa jadi qurratu ayun, bisa menjadi penentram hati, penyejuk kolbu gitu ya bunda. Kemudian anak terkadang bisa warnanya berubah menjadi ujian, kata orang Sunda Mangadoja gitunya, nguji gitu. Ada anak bisa berubah lagi warnanya menjadi bentuk teguran, bahkan naudzubillah anak juga bisa berubah warnanya menjadi musuh. Naudzubillah tsumma aduwwun gitu. Nah, ayah bunda rahimakumullah, kita akan belajar sedikit berkenaan dengan warna-warni anak ini. Nah, ayah bunda rahimakumullah, kita akan ambil dulu garis ke belakang bahwa manusia tidak akan lepas dari dua, ayah bunda. Kalau tidak sedang mendapatkan qabdu, boleh jadi sedang mendapatkan bastu. Nah, jadi kalau dulu belajar mah ada yang disebut dengan qabdullah, ayah bunda ya. Yang kedua ada yang disebut dengan bastullah. Apa itu qabdullah? Qabdullah itu ditahan. Apa itu bastullah? Bastullah itu diberikan. Manusia tidak akan lepas dari ini, ayah bunda. Antara ditahan dan diberi, ditahan dan diberi.
Sebagai contoh ayah bunda rahimakumullah, ketika kita ayah bunda misalnya makan enak gitu ya, nikmat, mau makan nasi goreng, makan telur ceplok, mau makan jengkol, pete dan lain sebagainya. Asa nikmat gitu ayah bunda. Ini disebutnya kita sedang dibastu oleh Allah Subhanahu wa taala, bastullah. Nah, tapi di satu hari ayah bunda terkadang kita misalnya di bibir itu ada sariawan, di lidah ada sariawan atau gigi sakit. Yang mana ketika makan teh asa berkurang kenikmatannya gitu. Yang asalnya kalau makan sambal wah nikmat sampai bercucuran keringat gitunya, makan seblak level 3 level 4 ya wah gitunya, dihantem gitu ayah bunda. Tapi terkadang di satu sisi ketika sariawannya, ketika sakit gigi atau ketika sedang sakit perut, itu makanan-makanan yang biasa kita nikmati itu terkadang tidak bisa dinikmati ayah bunda. Nah, maka ketika sedang sariawan lihat nasi padang biasanya semangat, ini mah jadi ada aduh asa gimana gitu lalinu. Nah, maka itu sedang dikobduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda rahimakumullah, ketika ada orang misalnya ada keinginan, lalu ada rezekinya, oh berarti sedang dibastu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ada orang ada keinginan nggak ada rezekinya, oh berarti sedang dikobdu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya ayah bunda minta tolong kepada anak, anaknya langsung nurut, oh sedang dibastu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika minta tolong kepada anak, anaknya tuh nggak mau, gitu, hanya engke heula sakedap nanti dulu, sambil nggak dilakuin itu teh, malah tiduran nonton TV main HP. Oh berarti ini sedang dikobdu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayah bunda, kesimpulannya apa? Manusia itu tidak akan lepas dari dua. Yang pertama, kalau tidak sedang dikobdu, ya sedang dibastu. Kalau tidak sedang dibastu, ya sedang dikobdu. Itu ya bunda, itu yang pertama. Jadi ada bastullah, yang kedua ada kobdullah. Kemudian yang kedua ayah bunda rahimakumullah. Kenapa ada orang dibastu oleh Allah dan kenapa ada orang dikobdu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda, ini kalau dibahas semuanya memang terlalu melebar. Kita akan masuk dulu ke yang kedua. Jadi asbab kobdullah. Sebab seseorang itu dikobdu oleh Allah. Kenapa ada orang yang ditahan oleh Allah? Kenapa tidak diberi oleh Allah? Kenapa terkadang disempitkan oleh Allah? Nah, nanti ada beberapa motivasi. Ada beberapa sababiah. Yang pertama, ayah bunda rahimakumullah, kenapa ada orang, dia itu hidupnya penuh dengan kesulitan, hidup dengan masalah. Pokoknya nama dari hari ke hari yang lain itu hanya perpindahan dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Kesulitan ini belum beres, datang kesulitan yang baru. Kesulitan yang baru baru datang, datang lagi kesulitan yang lain. Ah, pokoknya mah hidup nanti banyak kariweuhnya, banyak kasusah gitu. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada beberapa sababiah. Yang pertama, kenapa ada orang dia itu mendapatkan qabdullah, mendapatkan kesulitan, ayah bunda rahimakumullah. Ini yang pertama disebabkan karena kesulitannya, masalah, kesempitan yang ia dapatkan itu diundang oleh dosa dan maksiat yang ia lakukan. Jadi ayah bunda rahimakumullah, ketika ada orang ingin hidupnya bahagia, tapi yang terjadi adalah menderita, gitu. Inginnya hidup berkecukupan, tapi yang terjadi adalah berkekurangan, antara realita dan ekspektasi berbeda terus ayah bundanya. Nah, maka ini di antara sababiahnya adalah apa? Adalah kesulitan, masalah yang ia hadapi itu diundang oleh dosa dan maksiat yang ia lakukan. Sebagai contoh nih ayah bunda rahimakumullah, contoh ini mohon maaf ya ayah bunda, saya bukan marketing merek mobil tertentu ya, ini mah hanya mengambil ibroh saja. Misalnya ayah bunda rahimakumullah, pada isya ada seorang bapak itunya yang dia itu merenung, aduh gitunya, anak 3 gitunya kemana-mana teh naik motor, hujan kehujanan, panas kepanasan. Aduh, enak ya kayaknya kalau punya mobil. Nah, akhirnya pada Isya nih ayah bunda rahimakumullah. Si bapak ini teh ngadoa ke Allah pada Isya.
Kumaha ngadoana teh kieu, Allahumma inni as'aluka avanza wasenia. Allahumma ini as'aluka avanza wasenia. Nah, ayah bunda yang mau punya mobil bisa ditulis doanya ya. Allahumma ini as'aluka avanza wasenia. Kata ayah bunda teh, ayah bunda mah inginnya Pajero, ganti Allahumma ini as'aluka Pajero. Ya, maunya expander, Allahumma ini as'aluka expander, apalah ayah bundanya, misalnya teh minta ke Allah. Nah, ayah bunda rahimakumullah, kita ambil mana majazi ya, jangan diambil mana hakiki. Ketika ini si bapak ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala minta mobil. Maka Allah berfirman kepada malaikat, "Hei malaikat, siap ya Allah. Ini ada hambaku yang minta mobil." Siap, gimana gitu ya Allah? Sok ini mobilnya, ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Kasih ya ke si bapak itu. Kata malaikat, kapan dikasihkannya ya Allah? Kasih besok. Kasih besok hari Minggu jam 12 waktu duhur. Siap 86 melaksanakan. Ini malaikatnya sudah memanggul mobil Avanza. Sudah bawa mobil Avanza plus BPKB dan STNK-nya. Nah, akhirnya ayah bunda rahimakumullah, ini si bapak gitunya tidur kan, beres sholat isya ngadoan tidur. Masuk jam 10 malam, masuk jam 12 malam tara tidur tak. Masuk jam 2 gitunya lepoy masuk kepada waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Masuk tuh adzan subuh. Nah, ketika si orang tua ini sudah bangun, kemudian dia lebih mengikuti bisikan dalam hatinya. Apa bisikan dalam hatinya? Tesolat getena naun. Akhirnya dia itu ayah bunda rahimakumullah melanjutkan tidur. Hari bangun-bangun jam 7:30 misal. Jadi wes subrang subuh ke siang. Nah, ayah bunda rahimakumullah, gara-gara si bapak ini bangunnya itu 7:30. Dan sholat subuhnya 7:30 subrang, disebut nanti subuh ke siang. Ayah bunda masuk dulu ke dalam bab ilmu fikih. Jadi ketika kita kesiangan bangun ayah bunda, jam berapapun itu, misalnya bangun 6:30, bangun 7:30, ya, bahkan bangun 10:30, itu walaupun kita bangun terlambat, hukumnya tetap wajib menunaikan sholat subuh. Jadi jangan sampai ayah bunda ada pemahaman, wah karena bangunnya jam 7:30, jadi itu sholat subuh, nah nanti dosanya double. Sudah mah dosa kesiangan, ditambah dosa besar tidak sholat. Nah, maka ayah bunda walaupun bangun nanti jam 7:30, ya, walaupun bangun jam 9:30 dan belum sholat subuh, sholat. Nah, itu disebutnya subrang deh, subuh kesiangan. Nah ya bunda rahimakumullah, gara-gara si bapak nate sholat subuh nate jam 7:30, itu mobil Avanza yang asalnya akan diberikan duhur jadi mundur ke asar. Ya, gara-gara kehalang apa? Kehalang karena subrang subuh kesiangan. Tuh, kemudian ayah bunda rahimakumullah masuk waktu duhur gitu kan, masuk waktu duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha dalam hatinya bisikannya, tenang, tenang, tenang. Belum hayya 'alas sholah. Masuk hayya 'alas sholah, tenang, tenang, tenang. Belum komat. Masuk koma, tenang, tenang, tenang. Sholat duhur 1:30 juga masih bisa. Masuk 1:30, kumaha dalam hati, tenang, tenang, tenang. Sholat duhur 2:30 juga masih bisa. Tuh, masuk 2:30, kumaha, tenang, tenang, tenang. Besok juga adzan duhur masih ada. Los we tidak sholat duhur, akhirnya apa ya bunda? Itu mobil yang asalnya akan diberikan tuh bulan naon ayah bunda sekarang ke Septembernya tahun 2024, ngaceleng jadi 2025. Nah, jadi hikmahnya apa ya bunda? Banyak orang dia itu tidak bertemu dengan kebahagiaan, tidak bertemu dengan rezeki, itu bukan karena tidak ada rezekinya, bukan karena tidak ada nanti anugerahnya, bukan karena nggak ada ijabahnya. Nah, tapi sababiahnya dia tidak ketemu dengan ijabah, dengan kebahagiaan teh karena terhalang oleh dosa dan maksiat yang ia lakukan. Nah, maka ya bunda tidak boleh serta merta, oh katanya Allah itu maha mengijabah. Saya berdoa dari dulu ingin punya anak soleh, tapi anak nanti asa pika keheuleun wae, anak nanti asa nguji wae. Nah, maka boleh jadi ayah bunda sebetulnya rezeki kepada kita teh anak yang soleh. Sebetulnya rezeki yang seharusnya datang kepada kita teh anak yang nurut, anak yang berbakti. Tapi karena mohon maaf ayah bunda
terlalu banyak dosa yang kita lakukan sehingga ayah bunda itu kesolehan anaknya terhalang oleh dosa kita. Banyak ayah bunda itu dari mulai kita akil balik gitunya, dari mulai haid, dari mulai mohon maaf kalau ciri balik gitu kan dari mulai dulu kita misalnya usia 9 tahun ayah bunda ya sudah mulai balik atau di usianya 15 tahun. Nah, dari semenjak kita balik sampai detik ini hakikatnya setiap dosa yang kita lakukan itu bisa menghalangi terhadap anak yang soleh dan soleha. Jadi ayah bunda tidak bijak, oh ini mah salah sekolahnya, ini mah salah pesantrennya, ini mah salah gurunya, atau bahkan lebih jauh lagi ini mah salah lingkungannya ayah bunda. Padahal kalau seandainya dibuka hijab kata malaikat bu, pak, ini anak belum soleh teh bukan karena sekolahnya, bukan karena lingkungannya, tapi anak yang soleh ini terhalang oleh dosa bapak ibu yang belum ditobati. Tuh, lihat catatan di langit. Sebetulnya mah anak bapak teh harus jadi anak yang soleh soleha, berbakti pada orang tua, sayang kepada ibu bapaknya. Tapi karena bapak ibu senang melakukan dosa dan maksiat, sholat yang ditinggalkan, puasa yang diabaikan, orang tua yang disakiti, gitunya, tetangga pun digibahi, sampai dosa kepada hewan, ayah bunda. Nah, itu teh hakikatnya bisa menghijab antara dosa kita, antara diri kita dengan anugerah anak yang soleh. Tuh. Jadi yang pertama ini ayah bunda. Jadi terkadang ada seorang hamba diberikan qobdu oleh Allah, disempitkan hidupnya oleh Allah, dijauhkan daripada ijabah doa yang seharusnya sampai kepadanya, gara-gara terhalang oleh dosa dan maksiat yang ia lakukan. Nah, maka terkadang ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, ketika ada seorang orang tua, kemudian mendapati kok anak saya seperti ini ya gitu. Kok anak saya pekerjaannya teh enggak nurut gitu kan. Tidak ada siang tidak ada malam kecuali membuat hati saya teh sakit, ucapannya yang keras membentak dan lain sebagainya asa ke hati teh bawaannya teh enggak nyaman enggak enak ya. Maka ayah bunda rahimakumullah kita ambil benang merah, oh boleh jadi, nah kita ambil yang pertama, oh boleh jadi ini anak teh sedang menjadi teguran bagi saya. Ini anak sedang mengingatkan kepada saya tentang dosa-dosa yang sering saya lakukan dan mungkin sudah saya lupakan atau dosa-dosa yang tidak disadari. Karena ayah bunda rahimakumullah terkadang ada warna-warni dosa yang mohon maaf mungkin karena belum tahu ilmunya sehingga tidak disadari itu sebagai dosa. Nah, maka ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, ketika ada seorang hamba senantiasa mentafakuri, wah ini ketika mohon maaf ayah bunda disakiti oleh anak, wah ini boleh jadi ini anak sedang menjadi teguran bagi saya. Ingat gitu ayah bundanya, ingat, oh ya Allah dulu guys saya ke orang tua saya dulu sering ngebentak gitu ya, dulu sering nolak permintaan orang tua. Jadi weh tobat ayah bunda. Nah ini hikmahnya. Kalau kita disakiti oleh anak, kemudian kita langsung memandang bahwa anak ini sedang menjadi teguran dari Allah kepada kita untuk kita agar ingat kepada dosa-dosa kita, nanti lahirnya menjadi taubat, bukan jadi kesal ke anak. Karena ayah bunda kenapa ada orang tua gampang kesal ke anak? Karena terhijab pandangan batinnya. Nah sekarang mah ayah bunda kalau kita disakiti oleh anak, tembuskan, oh boleh jadi ini anak sedang jadi bentuk teguran dari Allah kepada saya, ada dosa yang saya lakukan nih. Segera tapakur, apa gitu. Nah, mirip dulu gini ayah bunda ya, pernah saya ceritakan, saya curhat kepada guru saya, mama ini tuh gini punya anak teh capeknya gitu. Oh, capek punya anak teh gini anu gitu. Nah kata mama ajengan, jang, kalau kamu teh punya anak ngeselin, membuat kamu marah, yang pertama kamu marahin bukan anak kamu, yang pertama harus kamu marahin teh adalah diri kamu, karena rata-rata dosa yang dilakukan anak kepadamu pernah kamu lakukan kepada orang tuamu. Langsung ayah bunda, asaka bentarku gelap, asa kena halilintas jebret. Coba ayah bunda, rata-rata apa yang dilakukan anak sama dengan yang pernah kita lakukan ke orang tua. Ketika kita merasakan pedihnya dibentak oleh anak, mungkin dulu juga kita sering ngebentak orang tua. Ketika debat dengan anak-anak nggak mau kalah gitu. Boleh jadi ini disebabkan karena dosa kita ke orang tua. Nah, mirip ayah bunda beberapa malam kemarin ya ayah bunda. Saya ngajar di
santri itu di SMP Putri itu tiap malam Sabtu ayah bunda kalau tidak ada halangan ngajar al akhlaqul lil banat. Nah, biasanya ayah bunda beres apa ya, beres ngaji itu terakhirnya itu suka ada Q&A, question and answer. Oh ayah bunda subhanallah, itu kan pertanyaannya melalui kertas ayah bunda, nggak santri mengucapkan langsung karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privasi dan yang luar biasa ya bunda, menarik sekali. Misalnya ada beberapa pertanyaan. Tadi malam dibahas. Ada statement seperti ini. Pertanyaan Ustadz, saya sedang bingung. Bingung kenapa? Saya itu ingin masuknya misalnya ya bunda ya ke sekolah A. Tapi orang tua ingin saya masuknya ke sekolah B. Saya bingung, di satu sisi saya juga punya alasan untuk memilih sekolah yang menurut saya terbaik. Tapi orang tua juga sama, punya alasan kenapa ingin menyekolahkan di sana. Nah, Ustadz, saya sampai detik ini masih belum klop antara keinginan saya dan keinginan orang tua. Itu kira-kira baiknya bagaimana ya Ustadz? Itu di satu sisi ayah bunda rahimakumullah, saya kasihan ke anak tersebut. Berarti sedang ngagalau gitu ya bunda. Tapi di satu sisi saya merasa bangga. Merasa bangga bagaimana? Berarti si anak ini sudah mulai menghargai pendapat orang tuanya. Jadi tidak serta-merta ketika sang anak ini misalnya ada keinginan, pokoknya si mama harus ngikutin keinginan aku. Pokoknya si bapak harus ngikutin keinginan aku gitu. Tapi kan si anak ini enggak kayak gitu ayah bunda. Beliau dengan rendah hatinya berkata, saya punya alasan, mama juga, bapak juga punya alasan. Kira-kira baiknya bagaimana? Maka kami sampaikan, bawa saja ke sajadah, bawa saja ke doa. Itu sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba ingin ke sini alasannya ini, orang tua hamba ingin ke sana alasannya itu gitu. Serahkan saja kepada Allah. Nanti biarkan Allah yang memberikan jawaban yang terbaik. Kalau seandainya yang terbaik itu adalah pilihan orang tua, semoga kita dilembutkan hatinya untuk menerima pilihan orang tua. Tapi kalau seandainya yang terbaik itu adalah pilihan kita, semoga orang tua diberikan keikhlasan untuk menerima pilihan kita. Nah ya bunda rahimakumullah, hikmah yang ketiga saya melihat, ini kenapa anak ini ayah bunda dilembutkan hatinya. Jadi ketika berbeda pendapat dengan orang tua, tidak serta-merta langsung keras gitu. Si mamah mah nggak ngerti aku gitunya, si mamah mah nggak, tidak mau memberikan yang terbaik kepadaku, misalnya langsung open ship gitunya, langsung menyerang orang tua. Tapi si anak ini terlebih dahulu merenungi, ini pilihan si mamah bapak juga bagus, tapi juga menurut saya juga yang ini yang bagus mah gitu. Kemudian dia menimbang-nimbang sampai bertanya gitunya. Nah, maka ya bunda saya melihat bahwa ini kelembutan hati ini boleh jadi adalah hasil warisan daripada orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya dulu ketika debat dengan orang tuanya ada perbedaan pendapat, tidak langsung menyerang daripada pendapat orang tuanya. Tapi terlebih dahulu dia renungi, dia tafakuri matang-matangnya, mencari pendapat ke sana kemari, tidak langsung menyerang daripada orang tuanya. Ya, ayah bunda rahimakumullah, ini adalah hikmah yang pertama. Jadi terkadang ada orang tua yang dia itu ayah bunda naminatenya terhalang daripada anaknya yang soleh karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Sehingga ketika ada orang tua mendapati anaknya teh pika keheuleun, pika sebeleun, pika sedileun gitunya, senantiasa nguji kesabaran, maka poin yang pertama boleh jadi ini anak sedang berwarna teguran, menjadi pengingat kepada kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, wabil khusus merenungi tiap akhlak kita kepada orang tua kita. Kenapa ayah bunda? Karena biru abakum tabirukum abnaukum. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka semangat kita untuk membahagiakan orang tua itu akan nular kepada anak kita. Maka anak kita pun akan semangat membahagiakan kita. Kalau kita menghormati orang tua, maka semangat menghormati orang tua pun akan nular kepada anak kita. Maka anak kita pun akan menghormati kita. Nah, ini yang pertama ya bunda. Anak itu bisa menjadi teguran. Kemudian yang kedua ya bunda rahimakumullah, anak juga bisa menjadi ujian. Nah, ujian ayah bunda rahimakumullah. Kenapa bisa menjadi bentuk ujian? Karena tiap
orang itu rata-rata memiliki kelemahan dan kelebihan. Memiliki kekurangan dan kelebihan, rata-rata memiliki kegagahan dan kelemahan. Baik perkara duniawiyah, ayah bunda, ataupun perkara ukhrawiyah. Maksudnya seperti apa ayah bunda rahimakumullah? Contoh ayah bunda. Di perkara namanya duniawiyah, duniawiyah. Ada orang ayah bunda digagahkan dari bab harta. Harta nama gagah ayah bunda. Izin kata orang Bandung mah bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah buncit leit loba duit gitunya. Wah harta nanti berlimpah. Gagah dari bab harta. Tapi memiliki kelemahan. Lemahnya di mana? Lemah di bab hatinya. Hartanya mah banyak tapi gampang marah. Hartanya mah banyak tapi gampang kesinggung. Nah, berarti gimana ayah bunda? Gagah di hartanya tapi lemah di hatinya. Atau ada yang kedua, gagah di hatinya ayah bunda. Jadi orang ini ayah bunda mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, dengan mudah memaafkan dan mengikhlaskan. Ketika di rumah anaknya baru datang terlambat, itu nggak serta-merta langsung dimarahi sang anak. Anak pulang, kakinya kotor, padahal ini lantai baru juga diempel dan disapu. Nggak marah, biasa aja gitu, santai. Kita nyeduh kopi, baru juga disimpan di meja, kadupak gitu ya, tersenggol oleh anak, prewet, pecah. Nggak marah, biasa aja senyum ke anak. Nih nggak apa-apa, mama ini maaf, gelas pecah. Nggak apa-apa, cuman gelas satu. Nggak apa-apa, yuk bareng-bareng sama mama, tolong bersihin. Hatinya gagah ya bunda. Ya, kadang misalnya sang suami pulang ke rumah berharap nasi hangat, berharap ada nasi liwet, ayam goreng, asin peda, jambar roti dan lain sebagainya. Berharap pulang teh di masakan sudah siap sedia, tinggal pas pulang ke rumah ternyata rice cooker kosong. Lihat teman nasi tinggal tempe yang sudah keras yang kemarin. Dan mendapatkan hal itu hatinya tetap dingin, nggak marah. Ini mantap ayah bundanya, luar biasa, luar biasa. Ada orang hatinya gagah, tapi lemah di bab hartanya. Anaknya minta sepeda harus puasa dulu 1 tahun baru bisa beliin anaknya sepeda. Itu baju lebaran sampai 5 tahun nggak ganti-ganti. Bisa kayak gitu ayah bunda. Berarti gagah di bab hatinya tapi lemah di bab hartanya. Ada yang seperti itu, ada ya. Ya, jadi rata-rata manusia punya gagah, punya lemah. Maka saya dulu diajari jangan terlalu silau memandang manusia. Walaupun manusia bergelimang harta, rumahnya di mana-mana, sawah di mana-mana, pasti punya lemahnya. Sok ayah bunda pertanyaannya sederhana. Apakah orang yang paling kaya raya di alam dunia tidak pernah menangis? Apakah orang yang paling kaya raya di alam dunia tidak punya masalah? Punya masalah. Boleh jadi hartanya banyak, tapi kadang seminggu nggak bertanya tuh, nggak saling sapa suami istri. Hartanya di mana-mana, kadang sebulan nggak disapa sama anaknya. Ada, berarti masalahnya kadang di keluarga. Gitu ayah bunda. Tapi terkadang ada orang yang rumahnya sederhana, rumahnya pun ukuran 6S, 6S sangat sempit sekali sampai susah selonjoran, rumahnya di samping kali, digemrong kulaler dan rengit gitunya, rumahnya kumuh, tapi setiap malam itu rumahnya dihiasi dengan tawa dan canda. Suami masih bisa bercanda dengan istrinya, istri nyaman bercanda dengan suaminya, sang anak masih bisa main kuda-kudaan dengan ayahnya. Tawa riang itu hangat ayah bunda di dalam rumahnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah, jangankan perkara ibadah, ukhrawiyah, duniawiyah juga rata-rata manusia itu seperti itu. Punya gagah dan punya lemah. Termasuk ayah bunda rahimakumullah, anak juga seperti itu ayah bunda. Rata-rata anak ini memiliki kegagahan dan memiliki kelemahan. Contoh ayah bunda, sok ayah bunda yang memiliki anak misalnya lebih dari satu, punya anak 2, punya anak 3, atau lebih daripada itu. Rata-rata anak-anak kita memiliki karakter yang berbeda, yang mana mereka ini memiliki lemah dan memiliki gagah ayah bunda. Contoh misalnya ayah bunda, ada anak yang memiliki kelebihan. Kelebihannya itu apa? Nurut. Jadi kalau kata ayah bunda Teneng, tolong tutup gordeng, langsung si anak nutupin gordeng. Neng tolong matiin lampu, langsung matiin lampu. Jadi kelebihannya itu nurut.
Tapi terkadang ada sisi kelemahan. Apa kelemahannya teh elehan. Elehan teh gampang kalah. Jadi kalau di luar rumah teh, kalau ada apa-apa dengan teman teh, anak kita yang suka jadi korban. Kan kadang seperti itu ya. Ada kelebihan, ada kelemahan. Atau sebaliknya ada anak kita yang kuat. Jadi kalau ada apa-apa teh dia debatnya kuat gitu kan, mempertahankan argumennya hebat kuat. Tapi punya kelemahan, apa? Kalau diminta tolong teh suka susah misalnya. Kadang rata-rata ya Bunda memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Nah, maka ya Bunda rahimakumullah, terkadang ini adalah bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua. Karena nanti orang tua itu memiliki jalan masing-masing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi bagusnya ya Bunda, bagusnya mah kita teh gagah di segala rupa. Oh, gagah dari segi duniawiyahnya, gagah dari segi akhiratnya. Ibadah nanti gagah semuanya. Gagah tahajudnya, gagah puasanya gitu kan. Gagah sodakohnya, gagah ngaji ilmu, wah gagah segala rupa ya Bunda. Tapi terkadang ada orang gagah di satu ibadah, lemah di ibadah yang lain. Benar tidak ya Bunda? Kadang tahajudnya mah gagah, tapi diajak puasa lemah. Diajak tahajud jangankan 2 rakaat, jangankan dari jam 4, tahajud dari jam 2, dari jam 1 malam ya sampai subuh nggak tidur lagi, itu siangnya nggak kelihatan ngantuk ayah Bunda. Hebat, gagah. Tapi ketika diajak puasa lemah. Gagahnya itu ketika sahur. Ketika sahur mah gagah 2 piring nasi. Belum ditambah kopi, energen, Milo dan lain sebagainya. Gagah. Tapi jam 8 perut sudah keroncongan. Jam 9 mah sudah kambuh. Jam 10 keringat dingin sudah keluar. Pas adzan duhur, doa yang dibaca, Allahumma lakasumtu. Buka gitu ya. Nggak kuat ya Bunda. Oh berarti gagah di tahajud, lemah di puasa. Atau sebaliknya, ada orang gagah di puasa, lemah di tahajud. Puasa jangankan sahur 1 piring, sahur 1 teguk air, kuat itu puasa ya Bunda. Tapi diajak tahajud, waduh lemah. Jangankan tahajud, sholat subuh 5:30 aja asa sudah, pangsoleh nawe ayah Bunda. Ada orang lemah tahajud, lemah duha, jago sodako. Ada orang lemah sodako, jago ngaji Qur'annya, gitu ayah Bunda. Rata-rata manusia punya gagah, punya lemah. Nah, ayah Bunda, di dalam Islam, ibadah itu bukan hanya dohir, tapi juga ada ibadah batin. Yang mana ayah Bunda terkadang ayah Bunda, ada hamba Allah masuk surganya itu bukan dengan tahajudnya. Ada kadang hamba Allah masuk surga bukan dengan sholat duhanya, bukan dengan puasa sunnahnya, ya, bukan dengan sodakohnya. Tapi ada terkadang hamba Allah, dia itu masuk surga karena hebat sabarnya menghadapi kekurangan daripada anak-anak. Sabar luar biasa ayah Bunda rahimakumullah. Ketika misalnya mohon maaf yang lain lulus ujian, dia nggak lulus ujian, sabar menemani proses belajar sang anak itu. Nggak menjudgment anak, tidak memarahi anak gitu kan, nggak kesel kepada anak itu, sabar membimbing, sok neng, ku mamah didukung, sok ini ada mamah di samping neng, sok berusaha ya, mamah tuh udah nggak bisa, sok berjuang, sok mamah di sini, ada apa-apa sok ke mama. Mama tapi yang lain udah lulus, Neng enggak. Sok, sing sabar ya. Bismillah nanti akan ketemu waktunya yang terbaik Neng lulus. Luar biasa ya Bunda, sabar. Walaupun kadang anaknya nggak bisa, yang lain mah bisa. Nggak ngebanding-bandingin. Nggak sampai tuh lihat kakak kamu mah bisa. Bahkan tuh adik kamu mah yang bayi bisa, adik kamu nggak bisa. Nggak ngebanding-bandingin. Sabarnya seluas lautan ayah Bunda. Walaupun terkadang ada orang tua, mungkin dia jarang sholat tahajud, jarang sholat duha. Tapi ketika di surga bisa mendapatkan tempat tertinggi. Kenapa ya Bunda? Karena hebatnya sabar dalam mendapati kekurangan daripada anak-anaknya. Ketika anaknya sakit, tidak ngerosulullah gitu ayah Bunda ya. Sabar, ikhlas, ridho luar biasa. Nah maka ini pun ibadah yang besar. Karena ni'matul aisyi fi ta'abi. Jadi hakikat hidup itu kan sebetulnya lelah ayah Bunda. Lelah sebetulnya. Maka kata guru saya ada statement seperti ini ayah Bunda. Kalau kamu tidak capek dalam ibadah, siap-siap capek dalam menghadapi masalah. Dan dua-duanya adalah sayap yang bisa menerbangkan kita menuju surga ayah Bunda. Jadi jangan sampai ayah Bunda kita menjudgment, wah dia yang jarang sholat tahajud, jarang puasa sunnah, jarang
oh naon namina teh bunda jarang tilawah, wah kamu mah nggak punya pahala, hati-hati. Boleh jadi dia adalah seorang istri yang sabar terhadap kekurangan suaminya. Boleh jadi dia seorang suami yang sabar terhadap kekurangan istrinya. Dan boleh jadi dia adalah orang tua yang sabar atas kekurangan daripada anak-anaknya. Jadi terkadang ayah bunda, warna anak itu berupa ujian. Apa ujiannya? Untuk meningkatkan derajat martabat kita. Karena ada orang tua, sekali lagi ayah bunda, masuk surga, mungkin bukan karena tahajudnya, bukan karena puasa sodakohnya, tapi karena apa? Karena hebatnya, kesabarannya dalam menerima kekurangan daripada keturunannya. Gitu. Ini yang kedua ayah bunda. Ya, boleh jadi tadi yang pertama teguran mengingatkan dosa, ya, yang kedua bisa berbentuk ujian gitunya, ujian kita untuk meningkatkan derajat, dan naudzubillah ada yang ketiga menjadi aduun, menjadi musuhnya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah ini kita berlindung ayah bunda khususnya dari yang nomor tiga ini. Kenapa ayah bunda seperti Kanaan yang menjadi musuh daripada ayahnya, padahal ayahnya adalah Nabi Nuh, seorang nabi ayah bunda kekasihnya Allah. Tapi sekali lagi ayah bunda, kita berharap ayah bunda ya, semoga anak kita dijadikan oleh Allah itu qurrata ayun, menjadi peneduh hati kita, penyejuk kalbu kita, menjadi pembahagia kita, penyelamat kita, baik di dunia dan di akhirat. Nah, di antara wasilahnya ayah bunda, dengan duduknya kita di sini. Duduk di sini, kita ngaji, tolab ilmu, ayah bunda ya. Walaupun tidak berkumpul di tempat yang sama, asal niatnya ikhlas ayah bunda, niatnya di rahmat ridho Allah, dan kita niatkan singalir ke anak keturunan, semoga ayah bunda kita yang hadir semuanya senantiasa diliput rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teng ayah bunda, kurang lebih sudah 1 jam saya berbicara. Kita sekarang akan sesi sapa menyapa ayah bunda. Dipersilakan bagi ayah bunda yang ingin menyampaikan atensinya, yang ingin menyampaikan tanggapannya, atau mungkin tambahannya, atau mungkin pertanyaannya, mangga ayah bunda, kami persilakan seluas-luasnya. Sementara itu, yang general, wallahu alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, Alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah menjadi pembuka wawasan untuk kita semua. Mangga ya Bunda semua yang berkenan, yang ingin menanyakan ataupun berdiskusi dengan Ustadz dipersilakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Seperti itu. Untuk absensi izin ayah bunda dipusatkan di satu pusat, nanti di grup orang tua atau grup kelas, nanti oleh Musrifah akan didata seperti itu ayah bunda. Kemudian untuk izin merename nama di Zoom-nya seperti itu, persilahkan. Apakah ada ya bunda untuk yang ingin bertanya langsung? Alhamdulillah, mangga kepada ayah Konita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, misalkan kita itu sudah ibadahnya sudah ini Ustadz, terus tiap pada sholat juga mendoakan anak, tapi anaknya tetap aja seperti begitu Ustadz, nggak nurut lah Tidak ada gitu. perubahan itu. Nah, terus ada juga orang dia tuh maksiat Ustadz, tapi anaknya sukses gitu. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja, Kang Jenale? Mangga Ustaz, siap langsung. Ayah bunda hadirin jemaah rahimakumullah, memang ini menjadi sesuatu yang menarik. Terkadang ada orang tua yang senantiasa memberikan nafkah yang halal, mendoakan gitu kan, ibadah yang baik. Namun si anak nanti asa ngadoja wae gitunya, anak nanti asa menjadi sabab masalah, orang tua malu dengan akhlak daripada anak-anaknya. Pokoknya mariweuh ayah bunda. Kemudian yang kedua, di satu sisi ini ada keluarga yang orang tuanya itu, mohon maaf ayah bunda ya, jauh dari agama, maksiat, bahkan memberikan harta nafkah yang haram. Tapi kok anaknya tuh sukses, anaknya tuh terlihat baik.
Nah, maka ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa sisi yang harus kita pahami. Yang pertama, tidak setiap apa yang kita anggap baik itu hakikatnya baik, dan tidak setiap apa yang kita anggap buruk itu hakikatnya buruk. Sebagai contoh ayah bunda rahimakumullah, kenapa ada orang yang dia itu mau disuntik padahal sakit, kenapa ada orang mau minum obat padahal pahit? Karena dia bisa melihat kebaikan di balik pahitnya obat dan di balik sakitnya disuntik. Nah, secara zahir ayah bunda ada sesuatu yang terlihatnya baik padahal di belakangnya ada keburukan yang luar biasa. Kalau dulu mah ayah bunda ada yang disebut, mohon maaf yang bukan orang Sunda ayah bunda, saya susah mengambil bahasanya karena belum ada padanannya. Disebut hapakui dulu itu. Ada yang disebut dengan hapakui. Apa hapakui itu? Hapakui itu seperti ubi ayah bunda. Ada ubi itu kulitnya memulus, mulus, kinclong, bagus ayah bunda. Tapi ketika dibuka itu ubinya, itu di dalamnya ternyata busuk penuh dengan belatung. Nah, terkadang manusia ada sebagian yang seperti itu. Terlihatnya sukses, jadi orang hebat, hartanya di mana-mana, mobilnya di mana-mana. Tapi boleh jadi itu seperti tadi gambarannya, hapahui itu. Seperti ubi. Dari dohirnya terlihat baik, padahal di dalamnya ada sesuatu yang menakutkan yang kalau kita tahu kita akan kaget luar biasa. Ya, maka tidak boleh kita menilai seseorang khususnya dari kacamata dohir. Karena terkadang ayah bunda kalau dari dohir terlihat sepertinya ayah bunda harusnya menurut kita mah tidak boleh menderita atau segala ada gitu ayah bunda, harusnya mah tidak boleh menderita, ternyata gening di dalam rumahnya gitu aja banyak masalah, tidak ada hari kecuali bertengkar, padahal di luar mah kelihatannya baik-baik saja, ternyata di dalam rumahnya oh itu repot. Dan ada orang ketika dilihat dari luar kayaknya harusnya menderita, motor sudah rusak gitu kan, kendaraan mobil nggak punya, mata pencaharian serabutan, kan harusnya menderita, tapi ternyata di dalam rumahnya masih bisa tertawa, masih bisa bahagia walaupun hanya dengan segelas teh gitunya. Ini ayah bunda rahimakumullah, satu, kita tidak boleh gampang menilai. Kenapa? Karena nanti dalam Islam itu ada yang disebut dengan hakikatul amri. Jadi ada hakikat di balik itu yang mungkin masih tertutup mata kita untuk melihatnya. Nah, jadi ayah bunda tidak boleh kita ada statement kenapa tiap ada orang tua yang sudah memberikan yang terbaik, kemudian anaknya itu seakan-akan belum berubah, sedangkan ada orang tua yang ahli maksiat kok anaknya baik. Nah, kita tidak boleh langsung menjudgment seperti itu, nggak boleh. Kenapa? Tadi satu, kita nggak tahu hakikatul amrinya seperti apa, dan yang kedua ini ayah bunda, kita tidak tahu besok lusa akan seperti apa. Mudah bagi Allah merubah yang buruk menjadi baik, dan mudah bagi Allah merubah yang baik menjadi buruk. Kita tidak tahu esok lusa akan seperti apa. Sehingga terkadang ada orang tua yang mungkin ibadahnya baik, tapi kenapa anaknya belum berubah? Ayah bunda rahimakumullah, mungkin sedang ada sesuatu yang diislah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan menaikkan derajat daripada orang tuanya dengan buah sabarnya, atau ada dosa yang sedang akan dibersihkan. Kita tidak tahu ayah bunda. Yang mana ketika itu sudah nanti dapat hikmahnya, nanti anak akan dirubah oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang dia itu mohon maaf ayah bunda bergelimang dosa dan maksiat, kemudian anaknya baik, sampai apa? Itu menjadi sebuah istidraj. Sampai ada kesombongan dalam hatinya. Lihat saya nggak sholat, lihat saya jauh daripada Allah, tapi anak-anak saya soleh, anak-anak saya baik semua. Betul, esok pagi itu dihinakan ku Allah. Kan bisa seperti itu. Nah, jadi kuncinya apa ya bunda? Tetap istiqomah dalam amal solehnya. Dan yang kedua ini yang tidak boleh kalah, tetap istiqomah berprasangka baik kepada Allah. Kenapa ya bunda? Karena tidak ada amalan hati yang melebihi seorang hamba yang senantiasa kuat prasangka baiknya kepada Allah. Karena boleh jadi ayah bunda, anak belum soleh sekarang, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin lusa. Terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz. Semoga terjawab ayah. Amin. Terima Izin kasih Ustaz. ada ortu Indira yang sudah raise hand. Dipersilahkan untuk Bunda.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Eva, wabarakatuh. ortunya Indira Rahman, kelas 7B. Begini Ustadz, jadi dari sejak lulus SD gitu ya, anak-anak itu kan sudah kami sekolahkan ke pesantren. Tapi itu atas dasar keinginan anak gitu ya, termasuk juga kakaknya Indira gitu ya, SMP-nya di DT, SMA di DT. Kemudian karena kakaknya sering cerita-cerita tentang DT, kemudian Indira juga jadi pengen juga masuk ke DT gitu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan kepada saya bahwa Ibu, kenapa masukkan ke pesantren katanya. Harusnya anak itu usia 0 sampai 15 tahun itu berada di pengasuhan orang tua gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada bukan apa ya, bukan penyesalan tapi ada sedikit keraguan, ya Allah, ini benar nggak ya tindakan yang kami ambil ini gitu. Ya, Walaupun mungkin ini per kasus saja barangkali ya. Walaupun sampai saat ini ketika kakaknya sudah kuliah sampai sekarang juga justru kalau telepon, kalau apa tuh jadi kayak yang rindu gitu Ustadz. Bukan, jadi alhamdulillah ngerasa nggak ada yang bahwa yang semakin jauh ya sejauh jauh secara fisiknya iya, tapi secara hatinya insya Allah tetap ini. Jadi bagaimana kita menyikapi mungkin ya barangkali kalau kita sering atau ketemu orang yang merespon seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kan anak saya yang pertama, kakaknya tuh udah lulus gitu ya, sedang kuliah dan itu memang kan berbeda pengawasannya gitu. Jadi memang benar-benar menaruh kepercayaan kepada dia. Bisa nggak kita sebagai orang tua, Ustadz, berusaha untuk memperbaiki diri kita, sholat, apa namanya, tahajudnya, kemudian sedekahnya, kemudian dan lain-lainnya, dengan harapan apa yang kita lakukan ini, walaupun berjauh dengan anak, itu juga akan nyampe ke anak dan menjadi istiqomah gitu untuk anaknya juga gitu. Selain kita yang tentu saja menitipkan kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Ada sebuah statement dari seorang ulama besar. Beliau menyampaikan seperti ini. Mohon maaf ayah bunda ya kalau bahasa saya kurang baik. Di antara kesalahan manusia zaman sekarang itu adalah ketika dia ingin disetujui oleh semua orang. Ketika dia ingin disukai oleh semua orang. Ketika dia ingin disebut baik oleh semua orang. Ini adalah kesalahan fatal katanya ya bunda. Nah, kita mengambil hikmahnya seperti apa? Setiap apa yang kita ambil ayah bunda keputusan mau dipesantrenkan kah atau tidak, kalau komentar orang pasti ada yang pro ada yang kontra. Kalau kata guru saya majang sana jelema mah lamun teu ngalem nyawa di sana gitu. Yang manusia mah kalau tidak mencaci ya memuji, kalau tidak memuja ya mencela. Manusia mah tidak akan lepas daripada itu. Kalau ada yang setuju ya ada juga yang tidak setuju. Nah, maka baiknya ayah bunda jangan terlalu ambil pusing perkataan orang lain, karena terkadang mohon maaf yang namanya bisikan setan itu bisa masuk ke dalam hati, dan memang yang berat itu ketika setan itu masuk kepada bisikan netizen. Jadi komentar tetangga, ih si Ece mah harusnya mah SMPT masih bersama orang tua gitunya, dalam parenting orang tua, ini malah di kepesantrenin, ih dasar orang tua yang aku mah, komentar itu netizen. Nah, kok kita misalnya ayah bunda tidak dipesantrenkan, misalnya TK sekolah umum, kira-kira ada yang komen juga nggak? Ada. Isi cuma tahu nggak sekarang TSMPT pergaulannya sudah berbahaya. Mending di kepesantrenin, kakaknya aja bisa di kepesantrenin, masa adiknya enggak, rame lagi. Intinya ayah bunda selama kita masih memperdulikan komentar daripada orang lain, di sana tidak akan kita merasakan ketenangan dan bahagia. Tapi kadang fitrah ibu-ibu mah gitu. Ibu-ibu mah suka riweuh dengan komentaran daripada tetangganya. Maka ya bunda, bismillah. Saran saya perbanyak saja alasan kenapa kita memilih pesantren. Bahkan kata orang sampai 15 tahun harus berada bersama orang tua, itu kan kata orang. Kita tidak tahu pendapat Allah. Masalahnya apa? Tiap anak itu memiliki sejarah masing-masing, perjalanan hidup masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tinggal mengantarkan anak kita menuju masa depan yang paling hebat. Kan gitu ayah bunda ya. Kita tidak tahu anak kita boleh jadi ada yang menjadi
pimpinan perusahaan, jadi pimpinan negara kita, jadi orang hebat. Yang mana ayah bunda ketika kita memberikan modal awal pendidikan yang baik, pesantren didekatkan kepada Allah, dan terutama ayah bunda, yang mahal di pesantren itu bukan ilmunya ayah bunda, tapi mereka dekat dengan orang yang soleh, itu yang mahal menurut saya. Mungkin kalau hanya sekedar dalam tanda kutip pengetahuan, sekarang ada AI, ChatGPT, Google kan, rukun sholat tinggal cari aja banyak gitu kan, belajar akhlakul banat tinggal download saja dibaca mudah gitunya. Tapi yang berat itu yang tidak mudah itu apa ya bunda? Bertemu dengan guru-guru yang soleh, dengan teman-teman yang soleh, itu yang mahal ya bunda di pesantren itu. Jadi ketika di pesantren ketemu dengan musyrifahnya, dengan gurunya, dengan kiainya, dengan teman-teman yang senang tahajud, nah nanti beda muasaroh karena kolbu nate gitu ayah bunda. Nah jadi semakin banyak alasan bunda untuk memasukkan anak ke pesantren semakin kuat. Walaupun bisikan-bisikan netizen banyak yang komen negatif, insya Allah akan kuat. Gitu ayah bunda ya. Kan jadi sistem nama ada pendapat orang, ada memang takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bolehkah kita bertawasul amal soleh untuk anak? Maka jawabannya sangat boleh. Dan tentu itu dianjurkan ayah bunda. Jadi maksudnya menjadi doa lah gitu ayah bunda. Jadi kita berdoa kepada Allah melalui amal soleh. Nah contoh ayah bunda ketika bunda sedang kuliah putrinya gitunya, atau di antara ayah bunda ada yang sedang keluar kota putra putrinya, dibiasakan misalnya ayah bunda tiap pagi sedekah. Ketika sedekah tadi diniatkan, ya Allah niat hamba sedekah tolak bala buat anak hamba, misalnya ngeluarin sekian rupiah, niatkan tiap sedekah teh gitu ayah bunda. Nah, bunda dan ayah dapat pahala sedekahnya, ditambah nanti fadilahnya akan membentengi daripada putra putrinya. Karena insya Allah ayah bunda ketika orang tua sangat memperhatikan, khususnya ingin membentengi, menjaga anak-anaknya wasilah dengan amal solehnya, maka ini merupakan suatu keberuntungan khususnya bagi sang anak. Dan ini ayah bunda yang menjadi amalan andalan biasanya orang tua yang memiliki putra putrinya yang nanti akan jadi orang besar. Jadi sudah diwarisi oleh barokah amal kebaikan. Itu ayah bunda, itu bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Masih ada Ustadz di kolom chat beberapa pertanyaan, izin membacakan dahulu. Pertama ada, mungkin membacakan beberapa, nanti bisa Ustadz coba dijawab. Pertama, apakah ada bacaan doa agar anak menjadi soleh dan hatinya lembut, Ustadz? Kemudian, apakah perilaku anak itu merupakan cerminan dari orang tuanya? Mungkin dua ada, Ustadz. Ya. Baik, yang pertama ya bunda, di antara doanya kalau warid dari Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang kedua, di antara doa yang diajarkan oleh para ulama, nanti mungkin bisa dicatat ayah bunda ya. Izin saya tidak pakai laptop, ini saya baru pulang dari Lembang, jadi langsung pakai HP, jadi belum bisa diketik ayah bunda ya. Nanti mungkin di rekamannya bisa ini ulang ayah bunda. Doanya seperti ini. Allahumma barik lana. Itu sudah apa lah ya bunda ya? Bukan pimarojak tanah kesananya teh. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wala tadarrohum warzukna birrohum. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi auladina, di anak-anak kami. Jadi kita minta anak kita diberkahi oleh Allah. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum, jagalah mereka ya Allah. Wala tadarrohum, dan jangan sampai mereka terkena madorot bahaya. Warzukna birrohum, dan berikanlah kepada kami rezeki anak yang berbakti. Nah itu ayat bunda. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wala tadarrohum warzukna birrohum. Nah kemudian yang kedua, apakah anak cerminan daripada orang tua? Maka bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kalau itu menjadi teguran. Bisa tidak kalau itu menjadi ujian. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa ya bunda? Karena kalau kita serta-merta anak itu pasti gambaran orang tua, nanti gimana dengan Nabi Nuh atau ya bunda yang anaknya Kanan? Gimana dengan Nabi Adam yang anaknya ada Kobil? Gitu ya bunda. Jadi
tidak pasti, bisa ya bisa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Izin masih ada beberapa pertanyaan. Yap. Berikutnya, terkadang saya tidak menyadari kalau apa yang dilakukan sama anak itu ternyata bisa jadi kelakuan yang pernah kita lakukan pada orang tua. Bagaimana caranya kalau saya menginginkan kejelekan yang saya lakukan dulu jangan terjadi lagi pada anak saya? Yap. Satu lagi, Ustaz, mungkin ya. Yap. Dia dua-dua. Ustaz, anak saya sudah dewasa, sudah lulus kuliah. Beberapa bulan yang lalu pernah marah dengan saya. Semenjak itu sikapnya berbeda dengan saya. Saya merasa dia makin menjauh dengan saya, Ustadz. Bagaimana baiknya, Ustadz, agar hubungan kami harmonis kembali? Saya sering meminta maaf kepada anaknya. Saat ini yang saya lakukan hanya minta Allah kebaikan untuk anak saya. Saya takut saya ada khilaf atau luka batin di hatinya. Baiknya bagaimana, saran dari Ustadz? Yap. Mas Mungkin Abidi dua Ustadz. dapat. Enggak. Yap. Yang pertama ya Bunda, agar memutus keburukan yang dulu pernah kita lakukan adalah dua bagusnya. Yang pertama doa qauliyah, tobat qauliyah. Yang kedua tobat amaliyah. Kenapa tobat qauliyah? Ya, jadi kita minta ampun kepada Allah atas setiap dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, khususnya kepada orang tua kita. Yang kedua ayah bunda bisa tobat amaliyah. Tobat amaliyah itu buat semua teh. Tobat amaliyah itu yakni kita mengganti setiap keburukan kita dengan amal-amal soleh gitu. Jadi misalnya dulu kita sering nyakitin orang tua atau sekarang kita sering memberi ke orang tua. Nah itu disebutnya tobat amaliyah. Dulu kita jarang ngedoain orang tua, sekarang kita sering doain orang tua. Nah itu disebutnya tobat amaliyah. Maka insya Allah itu akan memutus keburukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anak yang tidak mau berbicara dengan orang tua, akan menjauh. Nah ayah bunda rahimakumullah, memang ini tidak sederhana dan tidak mudah ayah bunda. Ditambah kadang karakter orang tua dengan karakter anak berbeda. Kadang ada karakter anak itu yang orangnya introvert, nggak mudah berbicara, nggak mudah terbuka. Kadang juga anak ke orang tua itu sudah ada gap itu sudah ada hijab gitu. Jadi kalau ketemu orang tua sudah ada gambaran, wah kalau saya ketemu orang tua kalau nggak nyalahin marahin. Karena ada ayah bunda anak ketika ketemu orang tua bawaannya itu seperti terdakwa di depan hakim. Karena orang tua sifatnya itu tukang menjudgment, tukang menghukum, tukang memvonis gitu. Nah sedangkan ayah bunda kalau bertemu dengan temannya happy. Nah, maka kata guru saya suka ada statement seperti ini, hati-hati. Bagusnya mah anak itu tahu motor dari orang tuanya. Harusnya anak itu tahu game online dari orang tuanya. Dalam artian seperti apa ya bunda? Si anak itu mendapatkan banyak kesenangan daripada orang tuanya. Sehingga apa ya bunda? Sehingga ketika anak membayangkan orang tua yang dipikirkan itu adalah kebahagiaan. Nah, ayah bunda rahimakumullah, musibah zaman sekarang apa? Mengingat orang tua yang terbayang ketakutan, tapi kalau mengingat teman yang terbayang kebahagiaan. Kira-kira ayah bunda, ketika mengingat orang tua yang diingat horor, ingat ke teman yang diingat kebahagiaan, seandainya ayah bunda, seandainya orang tuanya ngasih masukan, temannya ngasih masukan, kira-kira mana yang akan diterima ayah bunda? Masukan dari orang tua atau masukan dari temannya? Itu kemungkinan besar yang akan diterima adalah masukan daripada teman-temannya. Kenapa ya bunda? Karena kalau anak bahagia kepada seseorang akan terbuka hijabnya. Tapi kalau anak itu takut kepada seseorang akan tertutup hijabnya. Tuh, maka kan ini jadi masalah ya bunda. Masih untung kalau teman-temannya orang yang soleh. Yang jadi masalah kalau teman-temannya itu orang yang salah. Ketika kata orang tua, jangan ini jangan itu, hari kata temannya malah nyuruh maksiat dan dosa, nanti lebih ikut ke maksiat dan dosanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi memang ini tidak sederhana. Nah, maka baiknya mah ayah bunda kalau misalnya terlihat gelagat anak itu seakan-akan tidak nyaman dengan kita, seakan-akan menjauhi kita, fokus saja kita berbuat kebaikan untuk mereka. Ya, fokus saja. Kalau melihat anak kita misalnya ada ingin sesuatu, ditanya ada apa, ingin apa, sok sama Bapak dikasih. Tapi niatnya sedekah. Niatnya kita melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena anak. Kenapa ya Bunda kalau kita berbuat kebaikan
kepada anak, kemudian karena anak, sekalinya anak belum berubah, nanti kitanya akan dongkol sendiri. Niatnya kita memberikan kebaikan kepada anak, karena itu salah satu kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah. Kan di antara perbuatan baik yang amat dicintai oleh Allah itu kan perbuatan baik orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin ayah bisa fokus saja memberikan kebaikan aja terus. Memberikan kebaikan, maka insya Allah ketika anak melihat, oh ternyata si ayah teh bukan ancaman untuk aku. Ternyata si ayah teh bukan jadi algojo untuk aku. Ternyata dia senantiasa hadir ketika aku membutuhkannya, maka insya Allah akan terbuka hatinya. Dan terkadang memang butuh waktu ayah bunda. Saya melihat beberapa santri memang seperti itu. Ada yang terkadang santri itu ayah bunda, saya suka sedih gitu ayah bunda. Melihat pertanyaan-pertanyaan, misalnya ayah bunda contoh kurang lebih, Ustaz saya ingin cerita ke orang tua, tapi orang tua saya suka sibuk terus. Saya ingin cerita ke orang tua, tapi baru juga cerita sebentar, orang tua aku kayaknya nggak nyaman dengar aku cerita. Nah, kayak gitu aja ayah bunda rahimakumullah. Terkadang kita harus cukup diam, mendengarkan, nyimpen HP gitunya, dengerin, kadang itu merupakan kebahagiaan bagi anak. Nah, jadi wallahu alam bishawab ayah bunda, apa solusi terbaik hanya Allah yang maha mengetahui. Semoga ayah bunda nanti diberikan bimbingan oleh Allah sehingga bisa memberikan yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz boleh nanya enggak? Oh, siap ya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Ustadz, permasalahannya gini Ustadz, kalau kita ini kan urusan orang tua ini kadang-kadang sibuk urusan dunia. Kita kepingin anak kita itu soleh-solehah gitu. Satu sisi. Kemudian ya namanya orang tua tuh kepingin pasti anaknya baik lah. Anaknya solehah. Tapi belum tentu kita bisa seperti anak kita yang kita masukkan ke pesantren. Yang kedua, kadang-kadang orang tua tuh kadang-kadang ahli maksiat, kepingin anaknya masuk pesantren juga gitu loh. Apa artinya kepingin anaknya, walaupun orang tuanya ahli maksiat, tapi kepingin anaknya masuk pesantren, anaknya solehah gitu loh. Itu gimana Ustaz solusinya Ustaz? Demikian, makasih Ustaz. Baik ayah bunda. Justru itu satu kebaikan ayah. Suatu kebaikan. Ketika kita merasa bahwa ibadah kita kurang, dosa kita banyak, maka kita harus mempersiapkan penolong yang terbaik kelak di akhirat. Jangan sampai sudah kita itu, mohon maaf ayah bunda, banyak dosa, banyak maksiat, ibadah jarang, tapi tidak mempersiapkan penolong terbaik nanti di akhirat. Maka ketika ayah bunda kita merasa ibadah kurang, maksiat banyak, maka hebatkan anak kita, jadikan dia orang yang besar dan membesarkan, jadikan dia ahli taat, jadikan dia jadi ahli ma'rifat, yang mana ketika nanti di akhirat, ketika kita sudah tertunduk kepala kita, berjalan menuju nerakanya Allah, tiba-tiba anak kita datang, menggenggam tangan kita, menjemput kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan terbesar kita. Itu jadi harapan terus, insya Allah. Semoga ayah bunda kita diberikan anak yang soleh dan solihah yang bisa menyelamatkan kita ayah bunda. Amin. Amin. Terima kasih ayah bunda. Ustadz, alhamdulillah terima kasih. Izin Ustadz, ini masih ada sekitar 4 pertanyaan di kolom chat, tapi sudah menunjukkan pukul 10. Apakah nanti misalkan pertanyaan ini kami kirimkan ke Ustadz izin menjawab via voice note, ataukah mau langsung jawab sekarang Ustadz izin? Sudah jam 10, khawatir ya? Tidak maksimal juga, Pak Jenal, mungkin bisa nanti dicatat saja pertanyaannya. Mungkin tadi bisa voice note, atau mungkin nanti di pertemuan ke depan bisa jadi bahan pembahasan juga. Gitu ya bunda. Insya Allah pertanyaan yang sudah masuk kolom chat akan kami rekap pertanyaannya, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz pekan depan ataupun nanti di kolom chat. Mungkin itu saja. Siap. Alhamdulillah, Mang Ustadz, penutup mungkin untuk closing statement-nya. Baik. Ayah bunda rahimakumullah, sekali lagi bahwa harapan terbesar kita adalah kita berkumpul kembali kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dengan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, dan keturunan kita kelak di yaumil akhir, berjumpa kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ayah bunda duduknya kita di majelis ini
menjadi Amin. wasilah. Semoga kita semua senantiasa diliput berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ayah bunda lakukan kebaikannya semoga dialirkan kepada anak keturunannya. Kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz. Mohon ayah bunda Alhamdulillah. tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah bunda ada sedikit pengumuman yang ingin disampaikan. Pertama untuk informasikan kepada orang tua kelas 7 khususnya terkait perubahan tanggal pesiar yang semula atau awalnya terjadwal di tanggal 6 menjadi tanggal 5 Oktober. Untuk surat edaran insya Allah akan menyusul seperti itu ayah bunda. Sekali lagi untuk jadwal pesiar untuk kelas 7 yang semula dijadwalkan tanggal 6 dirubah atau berpindah menjadi tanggal 5 Oktober. Untuk surat edarannya akan menyusul seperti itu. Kalau kelas 9 tanggal berapa Ustadz? Nanti akan diinformasikan berikutnya ayah bunda izin. Insya Allah segera Siap. diinformasikan. Baik, mohon maaf. Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda yang telah mengikuti dari awal sampai akhir dan memberikan atensinya, memberikan pertanyaan dan khidmat dalam menyaksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan, amal keberkahan untuk kita semua dan berikut menjadi wasilah disolehkannya anak-anak kita. Kemudian untuk tadi yang di kolom chat yang belum terjawab, insya Allah akan direkap dan nanti akan dijawab oleh Ustadz di pekan depan ataupun nanti di chat seperti itu ayah bunda. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga berkenan. Mumpung lagi main sama Untuk kelas anak-anak. 9, bunda ayah bunda izin untuk kelas 9 tetap di tanggal 6 seperti itu. Jadi info yang perpindahan pesiar untuk di kelas 7 saja seperti itu ayah bunda. Dan insya Allah nanti surat edaran akan menyusul. Baik, terima kasih ya bunda semua. Mari kita izin memohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami, dari pihak panitia. Semoga berkenan. Dan mari kita tutup kegiatan kita dengan bersama-sama beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustadz. Sawang sona Bu Ayah atur. Izin pamit Ustadz, hatur nuhun. Assalamualaikum. Mangga ya Bunda izin untuk meng-close Mohon pamit. Zoom-nya. Terima kasih. Jazakallah.